Salam, selamat berjumpa kembali di channel TWKK Japiter Tinambunan. Salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-141, tanggal 21 Mei 2025, diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Orang bijak mendirikan rumah di atas batu. Itulah perikop daripada ayat hari ini. Mari kita lihat nats daripada ayat ini dalam 3 versi bahasa. Bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian bunyinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan demikian. Nah, orang yang mendengar perkataanku ini dan menurutinya sama seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Sude halak naumbege hataki jala diulahon tudos donasida tu halak namalo napajongjok konjabuna di atas batu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang mari kita lihat, kita simak dari 4 sistem atau pandangan dalam menganalisa perikop atau ayat hari ini. Pertama, apa latar belakang dalam Injil Matius sehingga mengatakan orang bijak sama dengan seorang mendirikan rumahnya di atas batu? Mari kita lihat latar belakangnya. Ayat ini mengajarkan pentingnya dasar yang kuat dalam kehidupan iman, di mana Yesus mengibaratkan seseorang yang mendengar dan melakukan firman-Nya sama seperti seorang bijak yang membangun rumah di atas batu. Apa maksud perikop ini membangun rumah di atas batu adalah seorang yang bijak? Mengapa muncul pernyataan Yesus seperti ini? Dalam khotbahnya di bukit, di mana Yesus memberitakan berbagai pengajaran tentang bagaimana hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jadi hidup untuk mengikuti Allah, ketaatan kepada Allah, setia kepada Allah. Dalam Matius 7 pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu digambarkan bahwa perbandingan tentang orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi
tidak melakukannya. Ini yang mau kita. Orang mendengar firman dan melakukannya. Tapi orang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Tadi dikatakan orang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya kokoh, kuat, tidak goyah. Orang yang membangun rumahnya di atas batu mengalami ketaatan saat cuaca buruk. Sedangkan yang membangun di atas pasir mengalami kehancuran. Inilah filosofi dasar dalam falsafah. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu akan bertahan walaupun ada goncangan, ada gangguan. Dibanding dengan orang mendirikan rumahnya di atas pasir, begitu angin datang menerpa, air bandang, dia akan hancur, berantakan, dan terkikis habis. Demikianlah yang mendengar firman Tuhan. Mendengar dan melakukannya sama seperti orang bijak mendirikan rumah di atas batu. Tapi orang yang mendengar firman tapi hanya berlalu begitu saja, tidak melakukannya, itulah dikatakan orang yang kurang bijak mendirikan rumahnya di atas pasir. Begitu cuaca buruk datang, rumahnya akan goyah. Demikian juga orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia tidak tergoda oleh tantangan zaman atau godaan-godaan daripada rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Dia tidak terpengaruh dan tidak bisa didikte oleh orang lain. Dia punya integritas yang tinggi, yaitu sesuai kata dan perbuatan. Seperti kata daripada para ahli teologi menekankan bahwa pengajaran ini menunjukkan pentingnya tindakan nyata dalam iman, di mana sekedar mendengar tidak cukup, tetapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mendirikan rumah di atas batu itu melambangkan keteguhan iman dalam kepatuhan kepada ajaran Kristus, di mana di atas batu melambangkan keteguhan iman dan kepatuhan kepada ajaran Kristus, di mana orang percaya dibimbing untuk menghadapi tantangan hidup dan soliditas yang tinggi dalam rohani. Apa kesimpulan dalam konteks latar belakang munculnya ayat ini? Dalam khotbah Yesus di bukit menunjukkan bahwa tindakan ketaatan terhadap firman-Nya merupakan pondasi yang dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang ada dalam hidup. Jadi dengan mendirikan rumah di atas batu ini mempunyai pondasi yang sangat kokoh dan kuat terhadap tantangan situasi yang akan datang. Nah, sebaliknya, mereka yang hanya mendengar tanpa berbuat akan menghadapi kejatuhan saat menghadapi cobaan. Seperti banyak saat ini yang tergantung situasi dan kondisi, khususnya dalam membuat tarombo pondasi yang kuat
banyak yang tidak punya pondasi yang kuat. Artinya, hanya karena mempelajari saat ini dari beberapa buku, sudah berani membuat tarombo yang sudah baku dari sejak zaman dulu dan membuat yang hal baru. Inilah dikatakan akan goyah, tidak punya pondasi yang kuat. Nah, ini khususnya kepada tarombo daripada Parna, Silima Oppu, dan Dua Oppu. Kita sudah yakin pada pondasi yang kokoh sejak dulu. 5 Oppu, anak daripada Raja Nembatu. Tahun 2020 muncul lagi hal yang baru, tidak sesuai dengan yang sudah lama. Inilah kita bisa mengatakan pondasi yang kurang kuat dan kurang bijak, karena muncul di tahun-tahun belakangan ini, di tahun 2020, yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini dikatakan mendirikan batu, mendirikan rumahnya di atas batu, atau mendirikan rumah di atas pasir yang goyah, yang bisa diganggu oleh siapapun? Disinilah Yesus mengatakan, jadilah orang bijak, mendirikan rumah di atas batu, sehingga bila ada goncangan, dia akan berdiri kokoh dan kuat, tidak bisa diganggu oleh apapun. Dan juga seperti di dalam habitat dan culture yang ada pada suatu daerah, ini dapat menentukan, karena habitat adalah merujuk pada lingkungan alam di mana suatu organisme, tumbuhan, hewan, atau manusia hidup dan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, air, dan tempat berlindung. Artinya sesuai dengan habitatnya yang sudah berlaku pada orang tersebut. Dan juga mengenai culture atau budaya adalah seperangkat nilai kepercayaan praktik dalam norma yang berbentuk dan dipertahankan oleh kelompok, ya. Sosial budaya mencakup aspek-aspek seperti bahasa, seni, musik, agama, dan sistem sosial lainnya. Kalau kita melihat interaksi habitat dan budaya, adanya pengaruh habitat pada budaya dapat memengaruhi budaya manusia melalui berbagai cara. Misalnya, masyarakat yang hidup di daerah pesisir akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan, karena perbedaan dalam sumber daya alam, cara hidup, ya. Nah, seperti contoh kita lihat cara hidup orang di Samosir, hidup dalam pertanian menanam bawang dan kacang, karena kondisi alamnya menyesuaikan. Tetapi hidup di dalam misalnya Sumatera bagian barat atau di Sunuk Pudon, ya, adalah dengan Haminjon, ya. Mereka hidup dalam situasi yang sesuai dengan alamnya. Jadi ini sangat membuat. Tapi apakah ini bisa harus disamakan? Tidak. Nah, disitulah bahwa habitat dan culture sangat mempengaruhi di dalam tarombo dari masing-masing marga pada saat itu. Nah, sekarang
tadi Yesus mengatakan, pondasi yang kuat orang bijak. Apakah semua dalam membuat tersebut sudah sesuai dengan pondasi yang kuat, tidak goyah? Inilah renungan kita pada hari ini. Jadilah membangun rumah di atas batu yang kuat. Artinya, firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga melakukannya. Itulah pondasi yang kokoh, yang kuat. Apabila kita hanya mendengar, tapi tidak melakukan, ini sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Mudah digoyang dan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu. Nah, kemudian setelah kita melihat latar belakang daripada Injil Matius dalam hal orang bijak mendirikan rumah di atas batu, sekarang kita masuk apa tujuan daripada perikop tersebut. Mari kita lihat. Tujuan utama dalam perikop ini adalah pentingnya mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mendengarkan dan melaksanakan. Ini yang perlu kita sikapi dengan baik. Orang mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya bagaikan cara orang yang membangun rumahnya di atas batu. Inilah tujuan utama. Jadi orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya ibarat orang bijak mendirikan rumah di atas batu dengan pondasi yang kokoh dan kuat dan tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi. Sebagai simbolis untuk keteguhan iman yang dapat bertahan di tengah kesulitan dan punya integritas yang tinggi, tidak seperti air di atas daun talas yang bisa berubah-ubah. Punya integritas tinggi artinya apabila sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya, inilah orang yang mempunyai integritas yang tinggi sesuai kata dan perbuatan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, ya, kamu menipu diri sendiri. Jadi orang bisa sebagai penipu dirinya sendiri. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 20, apabila kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, itu sama dengan menipu diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaan, apakah ada saat ini mayat-mayat yang berjalan-jalan? Inilah jawabannya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau ada orang yang masih hidup saat ini, mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankannya, itu sama dengan orang mati. Berarti ada istilah mayat-mayat yang berjalan-jalan,
apabila mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dan kemudian dalam Amsal 1 ya, ayat 5 dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang bijak mempunyai bahan pertimbangan dan seperti Raja Salomo pada saat diminta untuk menjatuhkan hukuman kepada dua orang ibu yang mengatakan dia punya anak yang hidup dan dia tidak mempunyai anak yang sudah meninggal. Berebutlah mereka dalam anak yang hidup, yang masih hidup. Raja Salomo dengan bijak mengambil keputusan. Anak ini kita bagi dua supaya bisa adil, kata Raja Salomo. Apa jawaban dari ibu yang bukan memiliki anak itu dan sebenarnya anaknya sudah mati ditindih? Dikatakan, iya, baiklah, bagi supaya adil. Disinilah ilmunya Raja Salomo. Tapi ditanya kepada yang satunya, jangan kau bunuh dia. Biarlah dia yang memelihara anak itu. Inilah ibu yang melahirkan anak kandungnya tidak mau anaknya dibunuh. Biarlah dia hidup walaupun orang lain yang memeliharanya. Apa keputusan Raja Salomo? Engkaulah yang punya anak itu yang sesungguhnya. Nyalah kau yang mengatakan bisa dibagi anak. Itulah orang bijak mendapat keputusan yang bijak karena sudah didasarkan pada roh Allah pada Raja Salomo. Kemudian dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, maka muncullah pada diri kita mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Kita mendengarkan firman Tuhan, orang lain berbicara, kita bisa dipahami. Dan kita mendengarkan firman itu benar-benar memahami. Inilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dialah orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu. Itulah tujuan daripada firman Tuhan ini. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Nah, pesan moral dari ayat ini adalah mengajarkan pentingnya membangun kehidupan yang berdasarkan pada ajaran Kristus. Orang yang membangun, orang yang mendengar dan melakukannya diibaratkan seorang yang bijak membangun rumah di atas batu dan mampu bertahan ketika badai datang. Inilah pesan moral daripada ayat ini. Yaitu mengajarkan pentingnya membangun kehidupan yang berdasarkan pada ajaran Kristus. Apa ajaran Kristus yang paling utama? Ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 mengatakan
bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Antara kebutuhan sekunder atau primer yang diutamakan oleh Yesus, antara hidup dan mati. Artinya tidak akan lapar, tidak akan haus. Datang kepada Yesus dan percaya kepadanya kehidupan kekal. Inilah jaminan bagi kita dari Yesus. Nah kemudian dalam Yohanes pasal yang 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah dijelaskan, tanpa Yesus tidak ada yang bisa sampai ke surga. Inilah dikatakan kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Petunjuk ilahi menjadi pondasi yang kuat menghadapi segala situasi dan percaya diri dan keteguhan iman. Jadi pondasi yang kuat adalah menghadapi situasi dengan percaya diri dan keteguhan iman. Seorang bijak berinvestasi pada waktu dan usaha untuk memahami firman Tuhan dan menerangkannya dalam tindakan dan menerapkannya dalam tindakan yang nyata, yang pada gilirannya mendatangkan keberkahan dan perlindungan dari Tuhan. Siapa contoh model yang kita lihat yang mempunyai pondasi iman yang kuat dalam kitab suci? Siapa contoh yang paling konkret? Kalau kita lihat seperti Ayub bertahan dalam penderitaan. Kalau kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 23, sikap hormat pada Tuhan. Hormat pada Tuhan. Ayub berjuang dalam penderitaan dan katanya apa yang disampaikan oleh Ayub, pernyataan yang paling mendasar pada dirinya. Dikatakan begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Wah, ini sudah sangat-sangat prinsip. Ya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Sungguh luar biasa pernyataan aku. Aku lahir dengan telanjang. Kalaupun aku harus pergi dengan telanjang, tidak masalah. Artinya walaupun hartanya habis, anaknya semua mati, dia tidak merusakkannya. Karena semua Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Saya hanya bisa mengucap syukur. Itulah yang kokoh dalam iman dan kuat dalam penderitaan dan mendirikan rumahnya di atas batu. Dia tidak goyah.
dengan adanya terpaan-terpaan pada dirinya sampai anaknya hilang, hartanya habis, tapi iman dia tetap kokoh memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Wah, ini iman yang sulit dicontoh dalam akhir-akhir ini, yang benar-benar tabah dan kuat dalam penderitaan. Nah, kemudian dikatakan dalam Ayub pasal 13 ayat 15 dikatakan, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Jadi Ayub sudah siap. Kalau memang pun kami berpengadilan, saya siap. Apa dosa saya? Apa salah saya? Kira-kira begitu keberadaan Ayub kepada Tuhan. Inilah kadang-kadang sulit kita terima dalam, apakah kita berani mengatakan seperti ini kepada Tuhan? Mari kita belajar dari Ayub. Inilah pesan moral yang sangat tinggi bagi kita dalam situasi bagaimanapun hidup kita, bagaimanapun penderitaan kita, kita tetap tidak goyah iman sedikit pun. Jangan seperti orang-orang begitu ditawarin pekerjaan, begitu ditawarin harta, ditawarin keluarga untuk lebih baik, dia langsung menjual imannya dan pindah keyakinan. Inilah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, bisa goyah apabila angin datang, dia akan rubuh. Jangan sampai orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi jadilah orang bijak mendirikan rumah di atas batu. Itulah pesan moral dari perikop ini. Nah, sekarang apa implementasi daripada ayat ini? Biar kita lihat dalam situasi dan kondisi yang mempengaruhi kita. Implementasi ayat ini adalah setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, mendengar firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan adalah seorang yang bijak dan teguh iman dan tidak goyah sedikit pun. Inilah penerapan daripada firman Tuhan pada hari ini. Jadi kita jangan hanya mendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan, supaya kita dianggap sebagai orang yang bijak mendirikan rumah di atas batu, dan bukan orang yang kurang bijak mendirikan rumah di atas pasir. Di sini keyakinan kita diuji. Apakah kita benar-benar? Jangan sampai nanti dikatakan bahwa engkau memuji Tuhan dan memanggil namaku dan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, tapi saya tidak kenal dengan kamu. Jangan sampai seperti itu. Maka apabila kita sudah berpengalaman dengan Tuhan, pengalaman kita yang bisa kita saksikan adalah bagaimana sebagai orang yang sudah berumur 70 tahun ke atas, pengalaman hidup yang sudah panjang. Biarlah pengalaman hidup kita yang ditemani oleh Tuhan sepanjang hari, itulah yang membuat kita menjadi kuat dan punya pondasi yang kuat dan mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir lagi. Inilah implementasi penerapan daripada ayat ini. Dan
pesan terakhir selalu dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Galatia 6 ayat 9. Dan sebagai pesan Yesus waktu dia khotbah di bukit dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 12 dikatakan, apa yang hendak ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Atau apa yang ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuat seperti itu. Itulah pemusatan dari semua kitab Taurat atau hukum Tuhan, dan juga kesimpulan daripada kitab-kitab para nabi. Jadi tabur tuai. Kalau kita menginginkan kejahatan, berbuat jahat. Kalau kita menginginkan kebaikan, berbuat baik. Jadi hidup ini kita yang menentukan pondasi yang sebenarnya dalam diri kita, agar tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran palsu atau situasi dan kondisi atau pengaruh-pengaruh luar, sehingga kita tetap diri kita dalam situasi apapun apabila sudah kita datang dan percaya kepada Yesus sebagai jalan hidup dan kebenaran. Amin. Tuhan memberkati.